Pemungutan suara pemilu legislatif telah selesai digelar dan kini akan memasuki tahapan selanjutnya, yaitu tahap rekapitulasi suara. Bagaimanakah sejauh ini evaluasi KPU Jawa Timur dan apakah langkah selanjutnya yang akan dilakukan agar tidak terjadi permasalahan di tahapan selanjutnya? Rekan saya Sandi Priawan akan membahasnya bersama Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito. Sandi, silahkan. Ya wis, terima kasih. Apakah kamu juga sudah nyoblos di Pileg lalu? Pemilihan legislatif 2014 memang sudah berakhir Rabu kemarin. Namun sejumlah evaluasi pun dilakukan oleh KPU Jawa Timur. Saat ini saya sudah ada di kantor KPU Jawa Timur dan di samping saya sudah ada Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito. Selamat pagi, Pak Eko. Iya, selamat pagi. Pak Eko, selama 1 hari kemarin mantau, keliling, ke lapangan, apa yang menjadi evaluasi catatan dari KPU Jawa Timur? Evaluasinya hampir semuanya berjalan dengan lancar, di distribusi logistik, kemudian kesiapan kawan-kawan di tingkat bawah, di tingkat KPPS, yang mungkin agak sedikit bermasalah, hari-hari sebelumnya sudah dapat diselesaikan. Cuma memang kemarin yang tercatat ada beberapa persoalan di surat suara yang tertukar. Di surat suara, daerah iya, di beberapa tempat, dan itu sudah diselesaikan oleh kawan-kawan di tingkat KPU Kabupaten Kota. Daerah seperti daerah Jember yang ada formulir. Oh, kalau daerah Jember itu enggak, formulir itu kan bukan formulir ini. Mereka orang luar aja yang kemudian mencoba untuk membuat semacam formulir itu. Jadi yang didistribusikan ke kawan-kawan itu ya formulir yang resmi yang sudah dari KPU RI. Tapi yang beredar surat palsu itu seperti apa, Eko? Kalau surat palsu itu di luar apa yang ada di KPU. Jadi di luar ada yang di KPU, dan kemarin sudah kita minta kawan-kawan di Jember untuk koordinasi dengan Panwas melihat itu. Terus kemudian persoalan-persoalan yang lain yang kita hadapi, distribusi seperti tinggal 1-2 gitu, ada surat suara yang tertukar kayak gitu. Lalu penyelesaiannya? Ya sudah diselesaikan di kawan-kawan di tingkat bawah. Ada beberapa yang melakukan koordinasi dengan Panwas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Yang menjadi sorotan adalah ketika di Sumeneb ada napi yang tidak bisa menggunakan hak suaranya, di Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang sudah ada TPS-nya, tapi petugasnya tidak datang. Lagi ya tadi seperti di Jember, tanggapan KPU Jawa Timur, Pak Eko? Ya, di beberapa tempat memang ada persoalan-persoalan yang itu kemudian kita sudah sampaikan kepada kawan-kawan untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan di beberapa tempat juga sudah diselesaikan. Artinya memang ada persoalan-persoalan di mana orang-orang ini nggak bisa melaksanakan hak pilihnya. Nah, persoalan-persoalan teknis ini juga dialami oleh kawan-kawan KPPS di tingkat bawah. Artinya bahwa kalau kemudian di tahanan misalnya, itu memang koordinasinya dengan polisi, dan kawan-kawan juga karena kesibukan di tingkat KPPS di dalam proses ini, karena pemilih juga akan harus dilayani di tempat itu, sehingga mestinya mereka juga bisa melakukan itu, tapi ternyata kemudian karena kendala-kendala itu mereka tidak bisa melakukan jemput bola itu. Proses itu merupakan proses yang paling rawan dan paling banyak mendapat sorotan, kan, Pak Eko? Apa yang, atau mungkin targetnya untuk kapan untuk ke PPS, dan apa yang harus menjadi sorotan dari KPU Jawa Timur agar, karena itu kan menjadi sorotan dan penting banget, Pak Eko? Iya, jadi untuk ke PPS 1 hari setelah pemungutan itu memang ada proses penghitungan di PPS. Kita kasih waktu di PPS itu sampai 3 hari. Kemudian dari PPS direkap lagi di 3 hari dari hari Rabu itu? Bukan, 3 hari jadi hari pertama itu kan tanggal 9 hari Rabu. Terus kemudian ada waktu 3 hari, tanggal 10 sampai tanggal 12 untuk melakukan rekap. Nah, rekap di tingkat kelurahan. Selanjutnya 3 hari juga di tingkat kecamatan. Nah, proses-proses ini akan kita lalui. Ketika di kelurahan, kecamatan ada perbedaan suara, apakah ada waktu untuk memperbaiki itu, Pak? Kalau di TPS di kelurahan ternyata ada perbedaan suara dan itu dinyatakan oleh saksi-saksi di dalam proses rekapitulasi, maka akan bisa dibuka, dicari, dibetulkan lagi suara yang betul yang mana. Bukan dengan cara menyoblos ulang lagi? Oh, enggak. Dari proses itu dilihat kemudian apakah
memang dibuka lagi dokumen-dokumen yang terdahulu, dicocokkan yang salah yang mana, apakah sekarang apa yang kemarin gitu. Tapi melihat partisipasi dari pemilih Pak Eko, dulu pemilihan Pilgub KPU menargetkan itu sekitar 70% partisipasi, tapi ternyata kenyataannya hanya kisaran 50%. Untuk pemilihan legislatif 2014, Legislatif 2009 itu kita yang tidak hadir itu 29,7%. untuk yang Pilgub 50%. Ya, jadi kalau Pilgub kemarin yang hadir 60%. Yang hadir 60%. 60%. Artinya ada peningkatan. Ya, Penurunan dong Pak ya? Oh enggak, beda. Jadi ada Pileg sama Pilgub mungkin agak berbeda. Oke. Jadi melihatnya juga agak berbeda. Karena kalau Pileg itu kan calon-calonnya itu orang-orang terdekat, ada tetangga dan sebagainya itu, sehingga kemudian antusias untuk memilih tetangga itu lebih besar. Dan memang di dalam pesertanya di Pileg kan juga sangat banyak, sehingga dengan peserta yang sangat banyak itu pesertanya sendiri kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi yang mensosialisasikan lebih banyak. Memang untuk tahun 2014 ini memang kampanye anti golput itu semakin marak. Apakah ini teman-teman melihat bahwa tingginya angka golput akan semakin naik Pak di pemilihan legislatif 2014? Saya pikir ini kemajuan masyarakat, gitu. Karena ada kawan kita senang juga, kemudian ada gerakan anti golput, ada gerakan untuk hindari anti money politik. Itu artinya bahwa arah demokrasi ini kan semakin jelas. Arah demokrasi semakin jelas, kemudian kita bisa melihat ke depan nanti dalam 2-3 dekade ya kita harapkan semuanya bisa Itu clear. inisiatif sendiri atau dari KPU sih Pak? KPU melakukan sosialisasi, tapi inisiatif sendiri masyarakat itu. Gitu. Jadi masyarakat sendiri yang melakukan itu dan dia berinisiatif, dan ya kita apresiasi mereka, memang itu sangat bagus gitu. Kita coba sedikit dari jauh, meskipun masih sekitar 2 bulan 3 bulan lagi Pilpres. Dari evaluasi sementara untuk pemilihan legislatif, apa yang bisa dipelajarin untuk bisa dimaksimalkan di Pilpres nanti Pak? Jadi besok itu kalau Pilpres itu kan DPT-nya DPT dasar kan DPT yang kita pakai sekarang ini kan sudah agak relatif bersih. Yang kedua nanti ya kita berharap akan lebih mudah, lebih lancar karena lebih sederhana. Pesertanya lebih sederhana, cara nanti jumlah ininya juga nggak banyak, sehingga kemudian masyarakat bisa langsung fokus, ada fotonya kayak gitu. Terima kasih atas waktunya Pak Eko, di tengah kesibukan saya mengganggu, terima kasih. Demikian awis perbincangan saya dengan Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito tentang evaluasi pemilihan legislatif 2014 dan kesiapan Pilpres 2014. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Sandi perbincangannya dengan Ketua KPU Jatim Eko Sasmito.